Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi men sama kita Bloom Farm Village. Oh iya. Kita masih dalam tema puasa men. Ya alhamdulillah buat yang lagi mengandung dia butuh asupan nutrisi, protein, vitamin Ini juga. Saya lagi mengerami telur-telur. Ovulasi. Karena guys, puasanya keren ya? Pasti nggak kuat. Karena tahun ini panas banget kayaknya puasanya. Iya, saya sama teman-teman dari tadi kita ngobrol, alhamdulillah nafasnya bau naga. Ini madam doang wangi berarti. Nggak puasa. Maaf. Lagi berhalangan. Sini kita ada salah satu ular bisa dikatakan tua ya ini. Tua banget ini. Ini 2013-an kalau nggak 2014 masuk ke Indonesia. Jadi udah cukup lama, udah beberapa kali ganti pindah owner. Dan akhirnya berlabuh di kita. Tapi kalau udah di kita nggak bisa keluar lagi. Jadi jangan harap. Ular ini namanya Puff Adder. Ioma. Punya nama Latin Bitis arietans. Ini juga dari Afrika ya? Afrika. Ini persebarannya rata di Afrika, kecuali di Afrika Utara, di beneran yang apa? Kayak burung gitu, nggak ada. Tapi persebarannya rata. Ini berarti di hutan ya? Hutan, tapi bukan hutan hujan kayak Gabon, kayak Nasi Cornis gitu, enggak. Jadi hutan yang normal biasa deket pemukiman. Iya. Kebanyakan kita kalau ular-ular apa viper dari Afrika, kita kebanyakan mikir Afrika itu panas. Ya, akhirnya gitu. Jadi kebanyakan kita salah penanganan. Karena memang Afrika panas, semua dipukul rata. Berarti dia memang butuh panas yang ekstra dan butuh air sedikit. Malah kebalikan saya. Kayak Gabon ya. Gabon juga kita kalau terlalu panas atau ini terjadi di saya ukuran yang gede, yang jumbo ya. Itu ketika dia dijemur, dia nggak sampai 5 menit udah kabur. Padahal itu panasnya nggak terik guys. Sekitar setengah 8 masih hangat lah. Kita aja masih bisa terima. Ternyata dia udah pengen lari pengen cari tempat yang lebih dingin, lebih sejuk. Beda sama Nasi Cornis. Nasi Cornis dulu memang ini ya lebih suka lembab ya. Lebih suka lembab karena dari tempat yang dingin banget sebenarnya di hutan Afrika sana tuh tempatnya beneran dingin dan hutan hujan gitu loh. Jadi nggak sama kayak hutan-hutan kebanyakan. Kalau untuk ini arietans ini Puff Adder ini dia di dataran rendah. Dia paling banyak sih di pemukiman. Jadi makanya kasus gigitannya ini nomor 1. Jadi paling banyak kasus gigitan di Afrika itu dari ini, bukan dari mamba. Dari mamba itu jarang banget sebenarnya. Dari kobra-kobra juga jarang. Ini yang paling sering. Ini kan dari hitungan dia datang bisa dikatakan 7 tahun ya. 7 tahun di sini di Indo. Ini ukuran maksimalnya seberapa? Sebenarnya bisa sampai 1 meter. Cuman jarang sekali sih. Kalau di pemeliharaan sih bisa sih sampai 1 meter. Kalau ini sih masih sekitar 60. Ini mungkin karena jantan mungkin ya? Iya, jantan. Ini jantan. Jadi kayaknya nggak bisa sebesar kayak yang betinanya, bisa jumbo banget. Nah itu nanti kesulitan lain, tingkatan lainnya lagi ketika kita udah punya jantan dan memang ini nggak ada lawannya, kita bingung. Bingung nih, ini udah jomblo lama banget tapi nggak ada pasangan. Iya, mau masukin lagi juga siapa yang mau masukin, apalagi jumlahnya sedikit, pasti kan menuin kuota yang banyak ya. Nah, ini mungkin kita masih ada usaha ya, beberapa bulan lagi mungkin ya. Kalau nggak ada halangan bisa lah dicariin jodoh buat ini. Cuman untuk ukurannya jauh banget kayaknya, karena nggak mungkin banget kita datengin jumbo, itu nggak mungkin. Karena rata-rata ini Puff Adder udah banyak sekali captive breed, jadi CBA-nya tuh banyak banget.
karena ini juga kan starter buat kalian kalau mau pengen mainan bitis-bitisan gitu. Ini yang pertama, jangan langsung ke rhinoceros, gabon, atau nasi kornis, sapi lagu. Janganlah. Udahlah, biar kita aja yang kapok. Kita, Mirza, dan lain-lain udah. Sekiranya kematian nilai tingkat kematian yang tinggi, ngeri guys. Tinggi banget. Jadi makan pun itu bukan jaminan dia sehat gitu loh. Makan lancar, ngepup juga lancar. Nah, kebanyakan dia nggak bisa di-push ya. Nggak bisa di-push karena memang metabolismenya lambat. Terus juga dari hasil diskusi sama orang-orang luar sih, mereka bawa parasit gitu sih. Iya, parasit. Nah, ketika ularnya mati, kita belek ya, lihat organ dalamnya. Itu persis sama yang WC ya. Meskipun yang CHCV sama juga ya. Memang di organ dalamnya full parasit sekitar tubuh ini juga ya kemarin ya. Samping lemak-lemaknya. Jadi kayak ada bercak kecil-kecil terus di hatinya ya kemarin yang banyak itu. Tuh. Cuman untuk si Pak Feder ini aman. paling aman, cuman karakternya paling iya, kecepatan kalau nggak salah ini termasuk yang cepat ya. Cepat banget kalau udah strike tuh, beneran. Terus efeknya juga ke makanannya itu, ke mencit atau red itu gila efeknya. Ini kan dia punya venom sitotoksin, dia nyerang sel. Terus kalau udah sistemik, udah nyerang organ dalamnya itu, wah udah bahaya, udah ya gak cuma diamputasi sih, ya mati juga kita juga ya, bisa. Banyak. Apalagi tubuh lagi nggak fit ya, pasti lebih parah lagi. Terus jangka panjangnya juga karena rata-rata yang true fiber, bukan pig fiber, true fiber kayak gini, dia tuh kayak punya efek jangka panjang ke organ kita. Mungkin kita nggak apa-apa sekarang. Iya, nanti lain waktu berapa tahun kemudian ada satu yang memicu, udah kita akhirnya tiba-tiba lewat ya. Emang. Ini gimana selama ini ngerawatnya Pak? Ini saya perawatannya dari kandang dulu ya. Ini kandang saya pakai dari hollow alumini. Ini 2x2. Memang saya requestnya yang kecil. Pakai kaca, bawah juga kaca, belakang juga kaca. Cuman kiri kanan saya pakai kasa nyamuk ya. Karena daripada kita di custom atas nanti ternyata yang bawah nggak dapet angin kan ya. Untuk sirkulasinya pasti kurang nanti. Lebih enak di samping aja kalau buat ventilasinya. Nah cuman nanti sedikit berhati-hati karena memang ini kalau kasa nyamuk taringnya bisa keluar guys. Bisa banget. Apalagi bisa ukuran gini guys, wih ngeri. Ini kalau masalah makan, dia sekali makan sekitar 3-5 ekor red sapih. Dia ukuran di atas sapi sedikit udah nggak mau guys. Rata-rata jadi males ya. Jadi emang seukuran rahangnya lah kira-kira. Terus ini dia porsi makannya segitu, jangka waktunya sekitar 10 harian. Dia bisa di-push nanti setelah di-push biasanya setelah pup dia nggak mau langsung makan guys. Ada jangka waktu 3-4 hari, jadi istilahnya dirapel ya. Harusnya 2 kali makan, dia pakai makan sekali. Minggu depannya nggak mau makan lagi guys. Dan ini sama kayak viper lainnya kayaknya ya, ketika dia ada makanan, ada mangsa di situ, ketika dia gigit tikusnya mati. Meskipun tikusnya nggak mati di tempat, dia bisa tahu ya, dia bisa deteksi. Walaupun dia bukan pit ya, jadi dia bisa deteksi lokasi si korbannya. Beda cerita, kita ngasih dia makanan, ketika dia masih makan setengah apa baru kepalanya mangsa pertama, kita ninggal posisi mati, itu kebanyakan nggak dimakan. Oh iya. Harus setengah hidup lah, minimal dia kegigit ada aroma racun lah di mangsanya itu, pasti dia tahu. Meskipun si tikusnya nyempil di mana, dia pasti tahu. Pasti dicari. Beda kalau kita ninggal posisi mati, udah sampai gemuk, sampai
berbelatung sampai kempes lagi juga dia nggak bakal nyentuh. Ini kelihatannya aja anteng banget. Biasanya dia puffing. Iya. Makanya namanya puff header. Dia tuh kayak bisa kayak nyemet gitu. Ya, gepeng. Terus ini dia kalau posisi marah, ngeri guys. Kepalanya di atas. Kepalanya ke atas. Mirip naja tapi kepalanya gini. Kalau puff gini. Iya. Tapi tetap gepeng gitu. Ya. Makanya namanya puff header. Nah, kalau di sini selama ini saya kalau menandakan dia kondisinya memang sehat, perfect. Dia ketika malam-malam disenggol, tek, pasti langsung tes. Dia tuh sensitif banget. Jadi sama kayak Gabon, sama kayak betis-betis yang lain. Kalau ada pergerakan dikit aja dia tuh tahu gitu loh. Jadi matanya pun dia bisa gerak. Jadi nggak kayak apa ya? Rata-rata ular kan bisa stay gitu kan. Ya. Kalau ini nggak. Kalau keluarga Eder, keluarga betis itu bisa gerak-gerak. Gerak matanya lucu, kayak Mr. Crab gitu. Dia deteksinya beneran. Jadi walaupun dia nggak punya pin, nggak punya sensor panas, cuman dia sangat sensitif sama pergerakan kecil apapun, itu pasti kedetek gitu. Terus ini masalah substrat, saya di sini pakai forest bark. Forest bark itu dari kulit kayu ya, dipotong kecil-kecil. Jangan lupa kasih tempat minum, meskipun dia makannya dikit, minumnya dikit, dia tetap butuh air. Dan ini cocok ya kalau buat beginner ya. Buat beginner cocok lah, karena itu dari tingkatan kesulitan dia bertahan hidup. Settingan, jadi di settingan apapun, kalian tinggal di kota manapun di Indonesia, sebenarnya udah cocok buat pelihara ini. Karena dia suhu apapun, suhu dari 22 sampai 35 sekaligus. Dulu ini kan sempat 35 dan dia tetap makan lancar. Mungkin nanti sedikit bermasalah ketika dia ganti kulit, shedding. Pasti ada salah satu yang minta butuh bantuan lah. Ya. Ini aman sih, so far sih aman. Kalau untuk suhu dan kelembapan di Indonesia itu aman banget. Masalahnya nggak ada lagi nih guys. Gitu. Susah banget ini masuk. Iya, kalau kayak Gabon kemarin masih banyak. Kalau yang baby ya, yang baby up itu banyak. Banyak banget. Yang jumbo mungkin sekitar 3-4 ekor yang masih survive sekarang. Kayaknya ini bisa lah dilirik para importer kan. Daripada gambling masukin apa gitu, mending masukin kayak gini deh. Ini lebih tahan banting udah. Pokoknya kalau kayak gini CB lah udah. Wah, udah pasti kita mau. Pasti kita mau karena kita suka banget ini karakternya, makanannya. Aduh. Aman kayaknya. Ini udah mendekati mau maghrib. Buka puasa guys. Kayaknya kita harus diakhirin dulu. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa kalau suka like, komen. Kalau suka banget bisa subscribe, bisa dibagikan ke wall kalian masing-masing. Karena di share sama subscribe gratis men. Yep. Kita bakalan terus sebisa mungkin buat tetap review, tetap edukasi ke kalian. Kalian di rumah aja. Udah kita mau kita aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.